Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Kawin Kontrak CEO karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa bantu aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Kak Lutfan bergeming. Sepertinya lelaki itu tengah sibuk memikirkan jawaban dari pertanyaanku. Jawab, Kak. Pernah terjalin hubungan apa antara Kak Lutfan dengan Mbak Silvi? Apakah kalian pernah sama-sama saling mencintai? Kak Lutfan menggeleng singkat. Tidak, aku tidak pernah mencintai Silvi. Wanita itu yang terus-menerus mengejarku, sehingga membuat Kak Arka salah paham padaku. Apakah karena itu juga penyebab perceraian mereka? Tanyaku kembali. Aku tidak tahu penyebab pasti perceraian mereka. Yang ku tahu, Silvi pergi dari rumah dan langsung menemuiku. Menemuimu? Dia memintaku untuk menikah dengannya. Balas Kak Lutfan. Terus? Sudah pasti aku tolak. Hati dan cintaku hanya untukmu seorang, Maira. Terus, Mbak Silvinya marah. Dia menangis histeris. Tidak terima kalau ditolak oleh lelaki sepertiku. Entah mengapa aku merasa ini akan menjadi awal yang rumit. Aku mencoba untuk mencari kebohongan di matanya, tetapi nihil. Sorot matanya menunjukkan kalau laki itu sedang berkata jujur. Baiklah, aku akan menerima tawaranmu untuk bekerja di kantor ini. Di mana ruangan kerjaku? Kak Lutfan berjalan keluar ruangan, lalu menunjukkan salah satu meja yang berada di depan ruangan kerjanya. Kenapa di sini? Tanyaku seraya menoleh ke arahnya. Memangnya maunya di mana? Bukannya aku akan ditempatkan di bagian... Awalnya seperti itu. Tetapi kemarin sekretarisku kebetulan cuti melahirkan. Jadi untuk sementara kamu yang akan menggantikan posisinya terlebih dulu. Bagaimana? Aku mengangguk singkat. Tujuanku bekerja memang hanya untuk menghilangkan beban kesedihan saja. Ditempatkan di bagian manapun tidak masalah. Yang paling terpenting diri ini nyaman dan aman. Setelah menunjukkan tempat kerjaku, Kak Lutfan langsung kembali ke ruangannya. Tanpa jelas ada kesedihan di raut wajahnya. Lelaki itu memang selalu pintar menyembunyikan masalah yang tengah dihadapinya. Aira, ikut aku. Ajak Kak Lutfan seraya berjalan lebih dulu menuju lift. Aku berdecak kesal, baru saja duduk sudah disuruh mengikutinya. Mau kemana, Kak? Tanyaku setelah berjalan sejajar dengannya. Ikut saja, balasnya singkat. Saat sampai di lantai bawah, Kak Lutfan menyuruhku menunggu sebentar di lobi. Lalu lelaki itu langsung mengambil mobilnya di parkiran. Ayo masuk, ucap Kak Lutfan dari dalam mobil. Mobil melaju dengan perlahan. Pandanganku fokus pada jalanan. Sesekali diri ini memergoki Kak Lutfan tengah mencuri pandang. Jangan melihatku seperti itu. Kita bukan muhrim, Kak. Ujarku tanpa menoleh kepadanya. Maaf, balasnya singkat. Sebenarnya kita mau kemana, Kak? Tidak enak juga pada karyawan lain. Baru masuk sudah diajak keluar, ungkapku. Bukankah itu tugas seorang sekretaris? Ikut kemana saja tuannya pergi. Dan mereka pasti akan memaklumi untuk itu. Tapi Kak, jangan banyak protes, nanti juga kamu akan mengetahuinya. Sekitar 15 menit kemudian, mobil berhenti tak jauh dari pantai.
Suasana yang setiap detik dan menitnya selalu kurindukan. Suara gemuruh ombak terdengar begitu syahdu, seakan melantunkan bait-bait rindu di hati ini. Bagaimana? Mau turun atau kembali lagi ke kantor? Tanya Kak Lutfan seraya menyunggingkan senyum. Tanpa membalas ucapannya, aku langsung turun dari mobil, membiarkan angin pantai meniup-niup ujung kerudungku. Ombak seakan tak kenal lelah saling kejar-mengejar di tengah lautan sana. Aku sudah bisa nebak kalau kamu akan menyukai tempat ini, ucap Kak Lutfan. Lelaki itu duduk di pinggir pantai, pandangannya fokus ke tengah lautan sana. Aku duduk di samping Kak Lutfan. Entah mengapa berada di tempat ini menghadirkan suasana yang berbeda dalam diri. Ada rasa nyaman yang menyeruak diri ke dalam sanubari. Burung camar yang berterbangan di atas lautan menambah keindahan laut pagi ini. Aku memejamkan mata, mencoba membunuh semua beban yang selama ini menyesakan di dada. Apakah kamu bahagia dengan pernikahanmu, Aira? Pertanyaan yang dilontarkan Kak Lutfan berhasil membuat tubuh ini membeku. Rasa nyeri kembali menjalar di relung kalbu. Haruskah aku berkata jujur kalau pernikahanku dengan Mas Arka tidak baik-baik saja? Walau tanpa ku jelaskan sekalipun, Kak Lutfan pasti sudah mengetahui jawabannya. Bahagia, Kak. Balasku singkat. Jangan bohong. Aku mengembuskan nafas perlahan. Kalau Kak Lutfan tahu jawabannya, kenapa harus menanyakannya padaku? Kak Lutfan tersenyum. Aku ingin jawaban langsung darimu, Aira. Tenang saja, Kak. Rumah tanggaku baik-baik saja. Walaupun dengan adanya Sylvie di tengah-tengah rumah tangga kalian, iya, selama Mas Arka belum menggugat cerai, aku akan terus berusaha mempertahankan rumah tanggaku, Kak. Kak Lutfan mengangguk. Aku akan selalu mendukungmu, Aira. Aku percaya, kamu sosok wanita yang tegar dan kuat. Dan karena alasan itu juga, aku bertahan untuk selalu mencintaimu. Ungkapan hati Kak Lutfan membuat hati ini semakin merasakan sesak yang teramat dalam. Jujur, rasa itu masih ada untuk Kak Lutfan. Namun, diri ini tak ingin memberikan harapan padanya. Biarlah kusimpan dalam-dalam perasaan ini, hingga nanti waktu dan takdir yang akan menjawabnya. Kita kembali ke kantor, Kak. Sore harinya aku baru sampai di rumah. Rasa lelah menyelimuti diri. Ingin rasanya langsung merebahkan diri di kasur. Tertidur nyenyak dan bertemu sang pangeran di dalam mimpi. Namun sesampainya di rumah, mataku mendelik tak percaya. Dari mulai ruang tamu sampai dapur, tak ada satupun ruangan yang bersih. Kupejamkan mata, mencoba menetralkan perasaan dalam dada. Antara kesal, lelah, dan marah. Azan maghrib, pekerjaan rumah baru selesai. Entah kemana perginya Mas Arka dan Mbak Sylvie. Semenjak pulang kerja tadi, aku tidak melihat mereka. Terdengar suara mobil yang memasuki garasi. Mungkin itu Mas Arka dan Mbak Sylvie. Setelah menghidangkan makanan untuk makan malam, aku langsung membuka pintu depan. Mungkin untuk sebagian orang diri ini bodoh, tetapi semua ini kulakukan demi baktiku terhadap suami. Bukankah surga seorang istri itu ada pada ridho suaminya? Jadi, seberapa besar pun rasa tak suka Mas Arka kepadaku, insya Allah, aku akan selalu bersabar. Hingga nanti Mas Arka ridho akan diriku. Kusambut Mas Arka di depan pintu dengan senyum merekah dari bibir.
Aku berniat mencium cium tangannya. Namun, seperti biasa, lelaki itu langsung menghempaskannya. "Kemana Silvi?" tanya Mas Arka sedikit membentak. "Tidak tahu, Mas. Saat aku pulang kerja tadi, Mbak Silvi sudah tidak ada di rumah," balasku seraya menunduk. "Jadi, kamu beneran pergi kerja?" tanya Mas Arka kembali. "Memangnya Mas kira aku pergi kemana? Keluyuran, bersenang-senang, jalan-jalan dengan lelaki lain? Tidak, Mas. Aku bukan wanita seperti itu." Mas Arka tersenyum kecut. "Kalau kamu tidak keluyuran, sekarang katakan, kamu bekerja di mana?"